Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, malam hari ini kita bersama-sama merenungkan mengenai silih, salah satu ajakan Tuhan agar kita sungguh melakukan silih di dalam kehidupan kita ini. Mengapa kita perlu untuk berbuat silih? Yesus kepada Santa Maria Margareta Alacoque mengatakan, "Lihatlah hati yang telah begitu mengasihi manusia, namun dibalas dengan ketidakpedulian." Dan inilah yang sungguh amat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan telah memberikan segala-galanya. Dia telah begitu mengasihi manusia. Namun cintanya, kasihnya yang total tidak ditanggapi. Banyak orang sungguh tidak peduli. Ini bukan hanya terjadi pada zaman dulu. Zaman sekarang saat ini kita melihat dunia semakin permisif. Dosa tidak hanya dilakukan secara pribadi, tetapi juga secara sosial. Bahkan dosa dilegalkan. Kita melihat beberapa negara misalnya melegalkan soal aborsi, perkawinan sejenis, dan berbagai macam hal yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Dan inilah realita dunia kita, zaman kita. Maka sebenarnya hati Yesus semakin tersayat. Cintanya yang agung dan mulia tidak ditanggapi dengan kasih, tapi justru dengan tindakan-tindakan yang sungguh amat menyakitkan, mendukakan hati Tuhan. Maka para saudara, kita hidup di tengah budaya yang sering mencemooh kekudusan. Padahal ini panggilan dasariah setiap murid Yesus. Kita berhadapan dengan dunia di mana budaya mengolok nilai kekudusan keluarga, mengabaikan kehadiran dan kasih Allah sungguh amat nyata dalam dunia zaman sekarang ini. Maka para saudara, silih bukan sekedar sebuah penebusan dosa, tetapi lebih merupakan tanggapan cinta terhadap hati yang dilukai. Kita bisa merasakan betapa hati Yesus sungguh amat terluka, terus setiap saat, setiap masa dilukai. Maka Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihi untuk memberikan tanggapan cinta. Maka silih bukanlah sekedar sebuah penebusan dosa-dosa kita, tetapi lebih merupakan tanggapan kita terhadap hati yang terus dilukai. Silih atau reparation. Apa itu silih? Silih, reparation berasal dari kata Latin reparare, reparasi. Apa artinya reparasi, reparare? Memperbaiki, memulihkan, menyembuhkan kembali. Maka dalam iman Katolik, silih itu sebuah tindakan kasih yang sungguh amat menghibur hati Tuhan yang terluka, yang dilukai, yang terus dilukai oleh dosa-dosa manusia. Tindakan ini memang bukan menggantikan korban Kristus, bukan, tetapi ambil bagian, ikut serta dalam pengorbanannya. Yesus terus berkorban dan kita dipanggil untuk ambil bagian dalam pengorbanan Yesus.
Sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, "Sekarang aku bersukacita karena penderitaanku demi kamu, dan menggenapi dalam dagingku apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus." Maka kalau kita melakukan silih, berarti kita ambil bagian dalam pengorbanan Tuhan. Kita tidak menggantikan korban Kristus. Korban Kristus tetap terjadi sekali untuk selamanya. Dan kita ambil bagian dalam pengorbanan Tuhan ini. Mengapa kita perlu dan harus membuat silih ini? Ya. Pertama-tama, karena kita sadar bahwa karena kasih memang harus ditanggapi dengan kasih. Kita melihat Allah mencintai setiap manusia, setiap pribadi habis-habisan. Cinta Allah tidak mengenal batas. Allah mencintai, Dia rela untuk sungguh terluka demi cintanya. Maka respon kita apa? Respon kita bukan hanya sekedar bahwa saya tidak berdosa atau saya menghindari dosa. Ya memang itu penting dan perlu. Saya tidak lagi berdosa, saya meninggalkan dosa. Tetapi kita dipanggil untuk mencintai Dia kembali dengan tindakan nyata. Jadi bukan hanya menghindari atau tidak berdosa, tetapi saya harus aktif berbuat sesuatu, mencintai Dia. Wujud cinta saya ungkapkan dalam sebuah tindakan nyata melalui doa-doa, pengorbanan, pertobatan, dan pelayanan. Alasan kedua, mengapa kita harus membuat silih? Karena dunia memang membutuhkan orang-orang yang katakanlah berani menjadi jembatan, berani berdiri di celah antara dosa dan kekudusan, antara dosa dan surga, menjadi sarana, menjadi jembatan. Ya. Maka sebagaimana dalam nubuat Yesekiel mengatakan, "Aku mencari seorang yang berdiri di celah, namun tidak kutemukan." Orang yang berani untuk membawa, menghantar, menjadi jembatan antara. Ya. Kita lihat bahwa dunia itu penuh dosa. Ya. Dan banyak orang tidak menyadari atau tidak mau bertobat. Ya. Ini sebuah realita. Maka penyilih, orang yang berani untuk menjadi silih, dia berdiri di celah antara dosa dunia dan keadilan Allah. Mereka menjadi jembatan belas kasih yang menghubungkan antara pendosa dan keadilan Allah dengan kasih Allah ini. Dan itulah penyilih, orang yang berani untuk ada di tengah-tengah yang menghantar manusia pendosa ini kepada Tuhan. Sebagaimana persis dilakukan oleh Yesus, Dia memperdamaikan antara manusia berdosa dengan Bapanya. Dia rela mengorbankan diri supaya manusia yang berdosa kembali diperdamaikan dengan Bapanya. Alasan ketiga, karena memang sebenarnya zaman sekarang ini banyak keluarga-keluarga sedang diserang oleh yang jahat. Memang yang jahat ingin menghancurkan keluarga, maka dibutuhkan orang-orang yang berani berdiri untuk menjadi penyilih. Kita melihat nilai kesucian perkawinan, keluarga, kehidupan kita ini sungguh seringkali diremehkan. Banyak orang tidak mempedulikan lagi soal kesucian hidup perkawinan, keluarga. Orang tidak lagi menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana budaya kematian sungguh merajalela dalam kehidupan manusia. Maka
silih menjadi bentuk perlindungan rohani bagi keluarga dan terutama juga bagi generasi muda mendatang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keluarga-keluarga muda nanti pada zaman-zaman tahun-tahun yang akan datang. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan begitu saja, tidak ada orang yang berani. Ya, saya mau menjadi silih, menjadi penyilih. Kalau tidak ada orang-orang yang berani berkorban untuk menyelamatkan dunia kita, generasi muda kita sungguh ada dalam bahaya. Nanti ke depan nilai-nilai perkawinan, kesucian hidup perkawinan sungguh akan rusak, akan hancur. Orang tidak lagi menghargai kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Dan ini memang keluarga zaman sekarang sedang ada dalam bahaya, sedang diserang oleh kekuatan yang jahat. Maka membutuhkan dan Allah memanggil orang-orang, dan tentu saja Allah rindu supaya orang-orang menyediakan diri untuk berani menjadi silih atas dosa-dosa dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita terus-menerus setiap hari harus mendoakan doa-doa silih. Entah itu doa rosario, koronka kerahiman, adorasi sakramen Maha Kudus, doa Malaikat Agung Santo Mikael, dan banyak doa-doa yang bisa kita daraskan setiap hari. Atau juga melalui pantang dan puasa, mati raga. Mati raga bukan hanya pada saat masa Prapaskah, tetapi setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan ingin supaya ada orang-orang yang berani untuk juga menarik diri dari sekedar menikmati hidup dunia, untuk juga berjaga-jaga, untuk vigili, untuk pantang dan puasa, untuk mengurangi makan minum, mengurangi tidur, dan macam-macam kesenangan dunia. Lalu juga tentu saja silih juga diungkapkan melalui perbuatan-perbuatan kasih dan korban-korban tersembunyi. Mungkin kita nampaknya sederhana, tapi sungguh punya daya kekuatan yang bisa membangun. Misalnya menahan kata-kata kasar. Zaman sekarang ini banyak orang sungguh sulit untuk menahan diri terhadap emosi, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan. Kalau kita mampu untuk menahan kata-kata kasar, kata-kata kita lembut, penuh kasih, kita bisa sabar, bisa bekerja di tempat kerja kita masing-masing, sungguh-sungguh sebagai pribadi yang rela untuk berkorban karena cinta. Tentu ini merupakan perbuatan kasih yang tersembunyi, yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tetapi punya dampak yang besar untuk peradaban dunia, membuat keluarga-keluarga menjadi semakin baik. Tentu saja, salah satu silih yang sungguh amat penting adalah terus memperkembangkan devosi hati kudus Yesus dan hati tersuci Santa Perawan Maria, Jumat pertama dan Sabtu pertama dalam bulan. Kalau kita tekun, kita setia, pasti ini memberikan dampak yang sungguh luar biasa bagi pemulihan dunia. Ini merupakan bentuk silih bagi dosa, baik dosa pribadi maupun dosa dunia. Ketekunan Anda kalian untuk menghadiri vigili ini dan mengajak orang untuk juga bervigili, pastilah ini menjadi bentuk silih yang luar biasa. Bukan hanya bahwa ritme, keteraturan dan ketekunan kita akan membantu kita untuk bertumbuh dalam hidup rohani, dalam iman, tapi pasti apa yang menjadi korban Anda kalian akan sungguh semakin menyucikan dunia ini.
Ada banyak inspirasi dari para suci, para kudus yang sungguh melakukan silih ini. Begitu banyak orang-orang kudus, ya. Beberapa di antaranya saya ingin mengajak untuk merenungkan bagaimana silih ya yang dihayati oleh orang-orang kudus ini. Pertama-tama silih dalam pewahyuan kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Ya. Orang kudus ini hidup antara tahun 1647 sampai 1690. Seorang biarawati visitasi di Paray-le-Monial, Perancis. Memang orang kudus ini sejak kecil mengalami banyak penderitaan. Kehilangan ayahnya, sakit lumpuh bertahun-tahun, namun disembuhkan secara ajaib oleh Bunda Maria. Hidup kontemplatif dengan penyerahan penuh kepada Yesus, terutama dalam bentuk penderitaan dan cinta pada salib. Kalau Anda kalian juga oleh Tuhan ditarik untuk memberikan penyerahan diri kepada hati Yesus, kepada hati tersuci Bunda Maria, juga pasti akan mengalami penderitaan, namun pasti akan sungguh semakin mengalami apa artinya cinta pada salib yang merupakan sarana penebusan dan penyelamatan bagi banyak orang. Orang kudus ini, Maria Alacoque ini menjadi alat untuk mewartakan, kita semuanya tahu, devosi kepada hati kudus Yesus dengan 3 pilar utama, kasih, silih, dan persembahan diri. Maka kita melihat bagaimana pewahyuan Yesus ya, tentang hati kudus Yesus dan silih ini. Ya. Yesus menampakkan kepada Margareta Maria Alacoque beberapa kali, setidaknya 4 kali. Ya. Dalam penampakan ini, silih menjadi salah satu tema yang utama. Pada penampakan pertama misalnya, Yesus memperlihatkan hatinya yang penuh nyala api cinta kasih, dikelilingi oleh mahkota duri dan dimahkotai oleh salib. Tuhan menyatakan, inilah hati yang telah mengasihi manusia begitu besar, sampai menghabiskan dirinya tanpa menyisakan apapun, hanya untuk membalas cinta mereka. Namun yang kutemui hanyalah ketidaksyukuran, kehinaan, penghinaan, bahkan sakrilegi, dan ketidaktahuan terhadap cintaku dalam sakramen cinta ini. Maka apa makna silih di sini? Kita diajak untuk berani menanggapi dan membalas cinta yang sebenarnya tak terbalas ini. Cinta Tuhan yang agung itu sungguh tak terbalas, dan kita dipanggil untuk membalas cinta yang terluka, cinta yang tidak terbalas itu. Dengan apa? Ya dengan cinta. Maka silih adalah tindakan hati yang berani untuk mencintai Yesus kembali, mencintai Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh punya hati untuk sungguh-sungguh mencintai Dia? Cinta yang sungguh keluar dari hati, bukan hanya sebuah ungkapan bibir. Cinta tentu saja akan mewujud dalam pengorbanan, pemberian diri, rela untuk juga mengalami yang tidak enak, rela untuk dilukai oleh manusia. Dan Yesus memang sungguh-sungguh mengalami itu. Dia senantiasa dilukai oleh manusia, dan terutama dalam cintanya yang agung dalam Ekaristi. Betapa juga zaman sekarang ini banyak orang melecehkan Ekaristi Kudus ini. Mengapa?
kita perlu terus-menerus melakukan silih ini? Karena kita tahu bahwa dunia terus dan masih melukai hati Yesus. Dosa-dosa yang dilegalkan, bahkan dirayakan, sakramen yang seringkali diremehkan, keluarga yang ditinggalkan, dan juga orang-orang kudus yang seringkali dilupakan. Anda kalian nanti bisa melihat kisah-kisah tentang penampakan Yesus kepada Maria Margareta Alacoque ini. Secara singkat, seperti Maria Margareta Alacoque ini, kita dipanggil untuk menjadi penyilih, penghibur, dan pencinta hati kudus Yesus. Melalui hidup yang penuh kasih, melalui doa, melalui pengorbanan, dan devosi yang sederhana, namun sungguh amat mendalam. Maka kalau Anda kalian para saudara sungguh tekun berdevosi ini, dua hati berdevosi kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Bunda Maria, rajin bervigili, kendati kadang-kadang juga mengantuk macam-macam, tidak mengapa, tetapi ritme keteraturan, ketekunan itu pasti mendatangkan banyak berkat, banyak rahmat, bukan hanya bagi Anda, bagi keluarga Anda, tetapi bagi pemulihan dunia ini. Maka seperti ajaran Santa Maria Margareta Alacoque, jadilah pelita kecil cinta dan silih di tengah dunia yang dingin dan gelap ini. Maka sebenarnya dunia kita itu sungguh-sungguh dunia yang gelap, dunia yang dingin, karena hati yang penuh cinta itu dilecehkan, diacuhkan. Dunia menjadi dingin dan gelap karena cinta yang membara itu tidak ditanggapi sepadan, bahkan dilecehkan dan diacuhkan. Orang kudus yang kedua yang saudara-saudara sungguh juga sudah mendalami, saya sampaikan secara singkat malam ini juga, Santa Faustina Kowalska. Kita akan melihat bagaimana silih dalam kehidupan spiritual orang kudus ini. Faustina, namanya memang Helena Kowalska, seorang biarawati Polandia dari kongregasi Suster Bunda Allah dari Kerahiman. Orang kudus ini hidupnya singkat, hanya 33 tahun seperti usia Yesus. Hidup singkat namun berbuah secara luar biasa, secara rohani. Akhir hidupnya memang digerogoti oleh penyakit, dan itu orang kudus seringkali juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Menerima penampakan Yesus yang memahyukan kerinduan ilahi akan belas kasih dan mengajarkan bentuk-bentuk devosi yang dikenal sebagai devosi kepada kerahiman ilahi. Maka dalam catatan hariannya, dalam buku hariannya yang menjadi warisan rohani Gereja Universal, sungguh nyata di sana, terutama soal silih dan belas kasih. Undangan untuk mengandalkan Yesus Sang Kerahiman. Silih bagi Faustina apa? Silih berarti memberikan diri secara utuh sebagai korban cinta demi para pendosa. Menyatukan penderitaan, doa, dan kurban kecil dengan sengsara Kristus sebagai persembahan silih. Maka bagi Faustina, silih merupakan tindakan untuk mendoakan, mempersembahkan silih ini secara khusus bagi terutama Faustina diperlihatkan jiwa-jiwa yang sekarat, yang sangat membutuhkan belas kasih Allah pada saat terakhir hidup mereka.
Maka ini tekanan yang amat kuat bahwa justru jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman belas kasih Allah, mereka perlu sungguh ditolong dengan pengorbanan-pengorbanan kita. Betapa Allah itu rindu, betapa Yesus Sang Kerahiman membuka hatinya seluas-luasnya untuk membenamkan setiap orang, terutama mereka yang berada dalam sakratul maut, yang ada di api pencucian, yang membutuhkan pertolongan kita manusia yang masih hidup, supaya mereka mengalami belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam buku hariannya memang ada banyak nomor-nomor yang bicara soal silih ini. Antara lain ditulis, engkau akan menyelamatkan lebih banyak jiwa melalui penderitaanmu daripada melalui pengajaranmu atau tulisanmu. Jadi yang menyelamatkan bukan ajaran-ajaran, kata-kata, khotbah-khotbah, tapi penderitaan yang diterima dengan tulus hati, diterima dengan cinta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini justru paling menyelamatkan jiwa-jiwa pendosa. Maka Faustina diundang untuk apa? Memasuki peran silih yang dalam, di mana penderitaannya, baik itu fisik maupun batin, pun pula penderitaan rohani, menjadi saluran rahmat bagi orang lain, terutama bagi pendosa yang seringkali juga enggan dan tidak mau bertobat. Banyak orang sungguh-sungguh tahu dia hidup dalam gelimang dosa, tetapi juga tetap tegar hati, tidak mau bertobat. Maka itu semua harus didobrak dengan orang-orang yang berani, jiwa-jiwa yang berani menjadi silih, berani rela menanggung penderitaan sebagaimana dilakukan oleh Yesus untuk menjadi pendamai bagi jiwa-jiwa ini. Maka ciri-ciri silih dalam penghayatan spiritualitas Santa Faustina ini, pertama-tama silih itu dipersembahkan dalam diam dan tersembunyi. Faustina mempersembahkan sakit fisik dan kelelahannya, pengabdiannya, dan juga difitnah dari sesama suster. Semuanya diterima dengan lapang hati, dengan keikhlasan. Malam-malam gelap rohani, di mana dia merasa juga ditinggalkan oleh Tuhan. Barangkali kita merasa aneh bahwa orang kudus yang punya kedekatan dengan Yesus, tapi juga mengalami malam-malam gelap dalam iman, seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Maka tidak usah berputus asa ketika misalnya Anda kalian juga suatu saat mengalami Anda sudah bekerja, melayani, berjerih payah, menghabiskan banyak tenaga, energi untuk berbuat baik, tapi seakan-akan Tuhan diam ketika Anda mengalami masalah. Seakan-akan Tuhan cuek, tidak membantu segera, seakan-akan meninggalkan. Ini juga malam gelap dalam pelayanan Anda. Tidak perlu merasa gelisah, lalu kemudian lari dari Tuhan. Justru tetaplah setia. Nikmati malam gelap rohanimu, persembahkan itu sebagai silih, dan itu sungguh akan menyelamatkan banyak jiwa. Maka semua yang dipersembahkan dalam kasih itu sungguh menjadi korban silih, menjadi korban silih. Dan inilah yang sungguh menyelamatkan banyak jiwa. Ciri berikutnya adalah dipenuhi belas kasih, bukan kemarahan. Silih bukan karena Tuhan itu marah atau murka, tetapi karena kita ingin membalas cintanya yang ditolak. Cinta Tuhan ditolak oleh banyak manusia. Kita ingin memberikan simpati, kita ingin menemani,
kita ingin memberikan cinta perhatian kita kepada Dia yang ditolak itu. Anda pasti bisa punya banyak pengalaman ketika Anda menemani seorang teman yang merasa putus asa, ditolak. Anda menghibur, Anda datang berikan peneguhan. Pasti teman Anda sungguh merasakan ini sahabat sejati yang berani, yang ada ketika saya sungguh terpuruk, ketika saya menderita. Yesus pun sungguh akan bersyukur ketika kita sungguh menyatakan kita menemani Dia, menyatakan cinta kita ketika Dia juga dalam situasi ditolak ini. Maka dalam buku hariannya, Faustina juga mencatat kata-kata Tuhan, "Aku menderita untuk mereka yang tidak mengenal-Mu Yesus. Aku telah mendoakan mereka dengan kasih, bukan dengan penghakiman." Ciri yang berikutnya adalah terarah pada jiwa-jiwa pendosa. Faustina sangat mengasihi pendosa. Ia bahkan pernah memohon, "Yesus, berilah aku penderitaan orang itu, asal ia bertobat." Faustina rela menderita asal orang itu akhirnya boleh mengalami rahmat pertobatan. Dia rela untuk sakit, untuk menderita. Yang paling penting adalah ada jalan pertobatan bagi pendosa itu. Maka silih menjadi tindakan apa? Mewakili mereka yang seringkali juga tidak berdoa, tidak tahu bahwa dia menolak Tuhan, dan menjadi jembatan kasih antara mereka dan kerahiman ilahi. Memang Santa Faustina juga oleh Tuhan diminta untuk mengungkapkan silih ini melalui beberapa cara. Misalnya koronka kepada kerahiman ilahi. Inti doa ini adalah mempersembahkan tubuh, darah, jiwa, kealahan Yesus sebagai silih bagi dosa dunia. Doa yang dipersembahkan kepada Bapa karena pengorbanan Yesus, maka minta supaya Bapa sungguh mengampuni dosa-dosa dunia. Kemudian doa jam kerahiman pada pukul 3 sore. Yesus minta agar pada jam ini kita merenungkan sengsaranya, berdoa bagi silih, bagi dunia, meminta belas kasih khususnya bagi pendosa. Maka juga sekarang ini banyak orang yang jam 3 memang mendoakan doa jam kerahiman, lalu memang merenungkan sengsara Tuhan, entah hening sejenak, berdoa, jalan salib pendek, masuk ke kapel, menghadap sakramen Maha Kudus sejenak. Kita merenungkan sengsara Tuhan, itu sungguh punya dampak, punya daya yang amat besar. Lalu juga menghidupi penderitaan sebagai korban silih. Ini cara yang sangat indah karena sebagaimana dikatakan bahwa penderitaan Faustina itu sungguh lebih besar, lebih berdaya guna daripada ajaran-ajarannya. Maka setiap rasa sakit, kegagalan, bahkan kekeringan rohani itu janganlah disia-siakan. Lihat, tarik semuanya itu sebagai silih, persembahkan itu kepada Tuhan. Bersatu dengan salib Kristus, dan ini sungguh menjadi alat penebusan. Selain kita juga semakin mengalami intimitas dengan Dia, siapakah orang yang sungguh bisa dekat dengan Tuhan? Justru orang yang mampu menyatukan penderitaan dan salibnya kepada Dia yang sedang menderita. Pasti nanti hati kita dengan hati Tuhan semakin bersatu. Lalu cara lain yang ditawarkan adalah
ya bela rasa aktif terhadap orang-orang berdosa. Kepada orang berdosa kita dipanggil untuk apa? Ya mendoakan bukan mengutuk. Ya, berdoa bagi mereka, belajar untuk mencintai mereka dalam penderitaan dan memohonkan rahmat pertobatan. Jadi kalau kita menjumpai di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita, di paroki kita, orang-orang yang nyata-nyata berdosa, yang mungkin juga menjadi batu sandungan bagi masyarakat, tidak perlu kita mengutuki, kita justru harus lebih banyak mendoakan mereka. Memang kadang-kadang kita sebagai orang Katolik, ya kalau ada temannya yang lagi tersandung, kita kemudian malah syukur ya, malah kemudian kita malah membicarakan, membuat ya bahan gosip, ya bahan gosip dengan malah membicarakan. Ya tidak, kita diajak untuk justru mendoakan karena orang-orang ini butuh rahmat pertobatan. Nah, silih sebagai jalan hidup orang yang mengasihi. Santa Faustina menunjukkan bahwa silih bukan hanya untuk ya para mistikus atau biarawati, imam, tetapi setiap orang yang mencintai Yesus dan rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pasti kalian semuanya juga rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini panggilan kita semua. Maka silih itu sungguh merupakan sarana untuk semakin mencintai Yesus dan menyelamatkan jiwa. Maka di sini silih bukan sebuah beban, melainkan apa? Bentuk tertinggi kasih dan belas kasihan itu. Dan itu sungguh diperlihatkan oleh Faustina. Ya. Maka Faustina ya berdoa, Yesusku, ubahlah aku menjadi kurban silih bagi pendosa. Jangan biarkan satu jiwa pun binasa hari ini. Lihat kerinduan hatinya yang paling dalam, supaya hidupnya hari itu, meskipun dia harus mengalami banyak penderitaan, dia rela, dia ingin supaya Tuhan mengubah dirinya menjadi silih, menjadi korban bagi pendosa, dan jangan sampai ada satu jiwa pun yang binasa. Bagaimana kita menerapkan ya praktek silih ini? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pertama melalui koronka kerahiman ilahi misalnya, ya didoakan secara khusus, ya kapan saja, ya doa jam kerahiman, mendoakan doa-doa orang yang sekarat, yang ada dalam bahaya maut ataupun yang ada di api pencucian. Lalu juga bersatu dengan penderitaan-penderitaan pribadi kita. Jadi ya cara melakukannya bagaimana kita bisa bersatu dengan penderitaan pribadi kita. Ya jangan mengeluh. Kalau ada menderita ya jangan mengeluh. Tapi apa? Ucapkan, Yesus, penderitaanku ini ku persembahkan untukmu demi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita berlatih ketika kita mengalami penderitaan. Memang secara manusiawi kita cenderung untuk mengeluh, bahkan mengumpat. Maka kita juga diajak untuk apa? Justru mengucapkan, Yesus, penderitaanku ini kutanggung dengan tabah hati, dengan sabar untukmu, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ataupun juga bentuk yang tadi sudah disebut puasa, kurban-kurban kecil, bisa pantang, atau juga menunda keinginan-keinginan yang seringkali memang menyenangkan secara duniawi, mengorbankan waktu atau hobi untuk ya berdoa bagi kepentingan dunia dan sebagainya. Lalu tentu saja ya menyebarkan pesan kasih ini, membawa orang kepada Yesus, ya setia vigili, ya. Jadi kalau kalian setia vigili ini juga ini suatu bentuk ya, bentuk silih yang sangat baik ya. Lalu tokoh berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ya Padre Pio ya, Padre Pio ya. Silih dalam hidup
dan spiritualitas penghayatan Padre Pio ini. Ya. Yesus membutuhkan jiwa-jiwa penyilih untuk meredakan murka Allah dan menarik rahmat bagi dunia. Itu yang dikatakan Padre Pio. Ya. Padre Pio ya seorang imam ordo Kapusin yang menerima stigmata luka-luka Yesus selama lebih dari 50 tahun. Bayangkan 50 tahun harus mengalami ya penderitaan seperti Yesus, luka-luka Yesus di telapak tangannya. Ini ya suatu penderitaan yang sungguh luar biasa, tapi semuanya diterima dengan ya tenang, dengan penuh kepasrahan. Memang orang kudus ini diberi karunia, karisma, bilokasi, bisa berada di ya bersama-sama dalam waktu yang sama di tempat lain ya. Lalu juga mampu membaca hati ya, gerakan hati orang, bisa membaca hati orang, menyembuhkan, punya karunia penyembuhan, dan juga punya daya pengaruh rohani yang sangat luas ya. Hidupnya memang penuh penderitaan. Penderitaan bukan hanya lahir tapi juga penderitaan batin. Penderitaan batin itu lebih berat daripada penderitaan-penderitaan fisik ya. Tetapi semuanya itu baik penderitaan lahir maupun batin diterima dengan penuh cinta, dan semuanya itu dimaknai sebagai kurban silih. Maka orang kudus ini juga dikenal sebagai Rasul Silih, ya, saksi nyata bahwa penderitaan yang dipersembahkan dengan kasih itu sungguh-sungguh akan menyelamatkan jiwa. Maka ya orang kudus ini ya penderitaan dipilih dan diterima sebagai silih. Ya. Padre Pio tentu saja tidak mencari penderitaan. Tidak, ya. Saya kira Anda kalian juga tidak mencari penderitaan. Toh. Siapa yang mencari penderitaan? Oh, saya pengen penderitaan sama ya, sengaja mencari penderitaan. Ya, ya enggak, ya. Tidak mencari penderitaan. Tetapi apa? Tidak menolaknya ketika Tuhan mengizinkan menderita demi keselamatan jiwa-jiwa. Penderitaan seringkali datang ya tidak terduga, bukan karena mau kita, tapi memang terjadi begitu dan Allah mengizinkannya. Dan orang kudus ini tidak menolaknya, dia menerima karena memang yang datang dari Allah yang harus terjadi itu pasti akan baik, akan berguna untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka orang kudus ini mengatakan, aku tidak pernah meminta Yesus untuk membebaskanku dari salib. Aku hanya minta kekuatan untuk memanggulnya dengan cinta. Kalau kita juga mampu untuk berdoa seperti ini, kiranya kita juga akan mampu memanggul penderitaan kita setiap hari dengan cinta, dengan ringan. Meskipun itu ya sangat berat, tetapi yang berat itu terasa ringan karena kita panggul dengan cinta. Maka Padre Pio juga sadar bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana keselamatan. Ini persis seperti yang dialami oleh Bunda Maria dalam perjalanan sengsara Sang Putra ke puncak Kalvari. Maria juga digambarkan bahwa setiap peristiwa itu ya Maria dalam hatinya ya semuanya memang harus terjadi demikian. Dia terus menyimpan semua peristiwa itu dalam hati, merenungkannya. Dia tidak pernah protes, tidak pernah berontak. Dia mengatakan dalam hatinya semuanya memang harus terjadi demikian. Karena semuanya itu akan menyelamatkan dunia. Maria sungguh menerima semuanya itu dengan cinta. Dan itu yang memberikan daya kekuatan bagi Padre Pio ini. Maka dia sadar bahwa penderitaannya adalah bagian
dari rencana keselamatan, partisipasi dalam beritaan Kristus, dia mempersembahkan itu demi penebusan jiwa-jiwa. Padre Pio memang mengalami stigmata, luka kasih yang menjadi silih. Maka luka itu memang secara fisik menyakitkan, tapi itu luka kasih dari Tuhan yang diterima Padre Pio menjadi silih bagi keselamatan dunia. Maka misalnya pada tanggal 20 September 1918 saat berdoa, Padre Pio menerima stigmata luka-luka Yesus di tangan, kaki, dan lambung. Luka itu sungguh amat menyakitkan dan mengalirkan darah setiap hari selama 50 tahun. Tapi apa? Dia menyembunyikannya. Dia tidak ingin mencari kemuliaan. Dia hanya menjalani apa yang menjadi rencana Allah. Dia menyembunyikan dari orang-orang. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan. Luka ini bukan untuk menunjukkan bahwa aku kudus, kata Padre Pio, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia tidak ingin disebut sebagai yang suci, yang kudus, tapi semuanya diterima dengan rela hati, dengan penuh penyerahan, karena semuanya dipersembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka stigmata menjadi korban cinta dan silih bagi umat manusia yang memang terus melukai hati Tuhan melalui dosa-dosa mereka. Dan silih ini diungkapkan melalui apa? Doa, ekaristi, dan sakramen. Karena dia sebagai imam, diungkapkan dalam doa, dalam setiap ekaristi dan pelayanan sakramen. Maka Padre Pio menyebut misa sebagai apa? Pengorbanan Kalvari yang diperbaharui. Jika kamu tahu nilai sebuah misa, kamu akan menangis karena aku tidak bisa hadir di banyak misa. Maka sebenarnya ketika kita ekaristi, kita merayakan misa itu, ini korban Kalvari diperbaharui. Nilainya sungguh amat agung dan luhur, tak terbatas, karena lewat ini banyak jiwa sungguh diselamatkan. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati dengan sepenuh hati, kita bisa merasakan, mengalami banyak jiwa diselamatkan. Kita bisa mempersembahkan waktu kita dalam ekaristi kita untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kalau kita menghayatinya secara mendalam, kita sungguh bukan hanya sekedar tersentuh, kita sungguh akan mengalami daya rahmat yang luar biasa. Siapa diri kita ini diperkenankan juga untuk menjadi silih, membantu menyelamatkan banyak jiwa. Dalam misa, ia hidup sepenuhnya dalam penderitaan Kristus. Maka Padre Pio mencoba masuk untuk sungguh menghayati penderitaan Kalvari itu, menghadirkan kembali penderitaan Kalvari, dan dia pun juga mengalami sakitnya karena stigmata itu. Namun sama sekali dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak, itu adalah rencana Allah. Seperti halnya Yesus ketika ada di Taman Getsemani, Yesus pun juga sudah mengalami merasakan sakit penderitaan yang amat ngeri. Sampai dia pun juga berdoa kepada Bapa, Bapa, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus sebagai anak dia belajar, karena dia tahu itu harus terjadi. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Maka setiap kali Padre Pio juga merasakan dalam ekaristi itu, dia mempersembahkan ekaristi, dia mengalami sakit karena stigmata itu, dia menerima, mempersembahkan itu. Wajahnya memang seringkali juga
seperti menangis, tubuhnya gemetar, karena dia ikut menanggung beban dosa dunia. Betapa kita ketika kita juga bisa merasakan ikut menanggung dosa dunia pada saat kita merayakan Ekaristi. Di sana kita juga memancarkan rahmat keselamatan bagi jiwa-jiwa. Lalu juga selain Ekaristi, Padre Pio juga tekun untuk mendengarkan sakramen tobat. Ia mendengarkan pengakuan dosa setiap hari, bisa sampai lebih 10 jam per hari. Setiap pengakuan diterima sebagai bagian dari silihnya, menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Karena orang yang datang dengan ketulusan hati, dengan keyakinan bahwa Allah memandangnya dengan pandangan penuh cinta, Allah mengampuni. Padre Pio merasa dia sebagai sarana yang dipakai oleh Yesus untuk menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Ini sungguh merupakan silih pastoral, pelayanan terus-menerus meskipun tubuhnya makin lemah, penuh sakit, penuh penderitaan. Dan ini seringkali juga tidak dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh pimpinan-pemimpin gereja. Namun Padre Pio menerima semuanya itu sebagai silih, karena dia yakin bahwa Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka pandangan Padre Pio tentang silih, ya, Yesus membutuhkan kurban silih, jiwa penyilih, untuk membela Yesus yang dilecehkan, untuk memenangkan keadilannya dan menarik belas kasihnya. Maka beberapa pernyataan Padre Pio, misalnya penderitaan yang tidak dipersembahkan adalah penderitaan yang sia-sia. Dan ini benar. Betapa banyak orang sebenarnya diberi kesempatan untuk juga menjadi silih, tetapi tidak mau menanggung penderitaannya dengan rela hati, dengan penuh kepasrahan. Itu adalah penderitaan yang sia-sia. Semakin besar cinta, semakin ringan penderitaan. Ya. Memang ketika kita sungguh menerimanya dengan cinta, maka penderitaan itu tidak terasa berat. Karena cinta itu tidak pernah merasa berat dengan macam-macam kesulitan dan penderitaan. Lalu juga ada pernyataannya, jangan takut pada penderitaan. Penderitaan menyelamatkan jiwa lebih daripada khotbah manapun. Maka bagi Padre Pio, silih adalah bentuk tertinggi kasih Kristiani. Jadi kalau kalian sungguh sebagai orang Kristiani, sebagai murid Yesus, dan panggilan kita adalah panggilan untuk mencintai, maka mau tidak mau kalian juga harus menjadi penyilih, harus berani untuk menjadi penyilih, berani berkorban sebagai ungkapan bentuk tertinggi dari kasih Kristiani. Mengapa? Karena lewat ini ia memberikan diri kepada orang lain secara total. Sama seperti yang dibuat oleh Yesus, memberikan segala-galanya demi cintanya, tanpa pamrih, tanpa penghormatan, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa publikasi, dan sebagainya. Silih khusus untuk orang berdosa dan mereka yang sekarat, ini yang juga diperjuangkan, dihayati oleh Padre Pio. Padre Pio seringkali mendoakan jiwa-jiwa yang sedang sekarat, khususnya mereka yang tidak sempat untuk menerima sakramen. Maka ia memiliki kemampuan bilokasi, dapat muncul di sini, di ranjang orang yang sedang meninggal, untuk membantu mereka bertobat. Maka dia sering berkata, kita harus mencintai para pendosa. Kita semua berdosa, jangan mengutuk, tetapi doakan mereka dan tanggung penderitaan bagi mereka.
Ini tentu saja tidak gampang, berat. Kita mencintai pendosa itu sesuatu yang berat, namun itu sungguh menyelamatkan. Kalau kita sungguh punya cinta, kita sungguh ingin menjadi orang Kristiani yang baik, ini memang harus kita ambil. Ketika kita berani untuk mengambil yang sulit, yang kotor, yang tidak menyenangkan, di sana kita justru mampu untuk mengungkapkan kasih kita secara lebih murni. Maka ini adalah dikatakan sebagai silih meditatif karena menjadi penengah antara Allah dan pendosa. Maka bagaimana ya ciri-ciri silih dalam spiritualitas Padre Pio ini? Ya, tadi kita lihat bahwa pertama-tama ya bersatu dengan salib Kristus ya melalui misa. Jadi kita menghayati misa itu ya sebagai bersatu dengan Tuhan ya. Jadi kalau misa itu kita ya jangan mencari yang enak-enak. Ya memang orang zaman sekarang tuh pengen kalau misa itu enak, menyenangkan. Ini bukan mencari kesenangan. Nek mencari kesenangan ya di bioskop bisa senang, menikmati. Misa bukan mencari kesenangan ya. Semakin kita sebenarnya mengalami hal yang tidak enak dalam misa, itu justru daya rahmatnya semakin besar ya. Maka juga dalam penderitaan, dalam pelayanan adalah apa? Partisipasi nyata dalam penderitaan Tuhan ya. Lalu juga melalui pengampunan dan belas kasih ya. Misalnya kita tidak pernah menghakimi orang lain, orang yang berdosa, justru mendoakan secara diam-diam, mencintai, membantu mereka untuk sungguh menemukan jalan pertobatan ya. Atau tidak mencari ketenaran, kelegaan, melainkan keselamatan jiwa-jiwa. Dan ya menjalani penderitaan setiap hari dengan ketaatan yang sempurna dan kasih yang membara. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan silih sebagaimana di hati Padre Pio ini? Ya, kita memang perlu untuk menyatukan penderitaan pribadi kita dengan salib Tuhan. Ya, misalnya saat kita sakit, ketika kita gagal, ketika kita dikhianati, ucapkan, doakan, Yesus ini kupersembahkan untukmu demi keselamatan jiwa-jiwa. Kita berlatih untuk itu, untuk mempersembahkan, untuk mendoakan ini. Supaya ketika kita sakit, kita gagal, kita dikhianati, kita tidak mundur, tidak muntaber, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang, pindah gereja dan sebagainya, tidak ngambek ya. Lalu mendoakan pendosa-pendosa, doa harian bagi pertobatan orang-orang yang jauh dari Tuhan, doa puasa, mengorbankan ya makanan, waktu hiburan, kenyamanan bagi diri kita, semuanya kita persembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu juga dalam Ekaristi ada yang namanya komunisilih, menerima sakramen Ekaristi komuni suci dengan niat untuk menyatukan diri kita dengan kurban Kristus demi orang lain. Jadi ketika kita komuni, kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita persembahkan, saya menyatakan niat saya dengan kurban Kristus untuk keselamatan sesama. Tentu saja juga menjadi pendoa, menyediakan waktu untuk mendampingi, mendoakan mereka yang memang membutuhkan rahmat pertobatan ini. Maka Padre Pio juga mengajak kita untuk sungguh beranikah ya kita menjadi silih bagi jiwa-jiwa. Ya. Padre Pio sungguh menghayati hidupnya sebagai alter Kristus, pribadi yang menyerahkan dirinya untuk dunia dan orang berdosa. Dia memahami bahwa cinta sejati dimurnikan dalam penderitaan, dan penderitaan yang dicintai, yang diterima dengan penuh cinta, itu menjadi berkat yang menyelamatkan bagi banyak jiwa. Maka para saudara, dunia kita saat ini
itu sungguh dunia yang masih membutuhkan banyak jiwa-jiwa penyilih yang mau untuk hening, untuk diam, untuk mencintai dan mempersembahkan juga luka-luka batin dan diri kita ini demi keselamatan banyak jiwa. Maka ini suatu undangan untuk diri kita masing-masing, sebagaimana dikatakan oleh Padre Pio, jangan takut pada penderitaan, peluklah salibmu dan katakan, Yesus, jadikan aku milikmu, pakailah aku untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Nah, para saudara terkasih, akhirnya kita melihat bahwa silih adalah apa? Silih itu apa akhirnya? Silih akhirnya menjadi panggilan kita semua. Apakah Anda mau menjadi penyilih? Mau enggak? Mau enggak? Silih adalah panggilan kita semua. Anda semua orang Katolik? Nah, kita dipanggil untuk menjadi silih ini. Memang tidak semua orang itu pandai berkhotbah. Kita kan bukan pengkhotbah. Kita juga tidak banyak dari antara kita yang menjadi pemimpin gerakan besar atau orang yang sungguh berkontribusi membangun dunia ini. Ya, kita orang-orang biasa. Bukan orang yang sangat terkenal, tidak. Tetapi kita semua, siapapun dari kita, itu adalah orang yang mampu untuk membuat silih, mampu untuk menjadi penyilih-penyilih. Bahkan juga lewat kelemahan kita masing-masing, bahkan lewat luka batin kita masing-masing, bahkan lewat penyakit-penyakit yang harus kita tanggung. Justru semuanya itu dipakai oleh Allah untuk dipersembahkan menjadi silih bagi keselamatan dunia. Juga termasuk ketika kita mengalami ketidakadilan, penolakan, penganiayaan, ataupun mungkin ketika kita melayani, kita merasa sepi dan jauh dari pujian. Tidak ada seorang pun yang menghargai, bahkan menolaknya. Semuanya itu bisa dipakai, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi penyilih. Jadi masing-masing dari kita dengan segala situasi, dengan segala kekurangan, segala luka-luka batin, bahkan mungkin kekecewaan-kecewaan kita, semuanya bisa menjadi sarana untuk menjadi penyilih-penyilih bagi keselamatan jiwa. Maka silih adalah jawaban orang yang jatuh cinta pada Tuhan. Apakah kalian semua jatuh cinta pada Tuhan? Kalau Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka inilah panggilan dari Tuhan. Persembahkanlah cintamu itu sebagai silih. Cinta senantiasa berhubungan dengan penderitaan, dengan korban, pemberian diri, bahkan pemberian total. Semakin total, semakin memberi diri, semakin murnilah cinta itu. Maka marilah kita menjadi bagian dari tentara cinta yang memang diam-diam, tetapi kuat dalam doa dan dalam pengorbanan. Maka para saudara, malam hari ini kita juga bisa merenungkan dalam diri kita masing-masing. Tuhan, silih apa yang dapat kuberikan kepadamu setiap hari? Tanyakan ketika Anda bangun dari tidur, Tuhan, hari ini silih apa yang dapat kuberikan kepadamu? Mulai kembali, tekun, rajin, taat, devosi, 2 hati, Jumat pertama, Sabtu pertama dalam bulan, entah bersama keluarga, komunitas, atau pribadi-pribadi.
Ini satu tindakan kecil setiap hari. Ketika kita misalnya setiap hari juga melakukan tindakan-tindakan kecil, misalnya ya 1 jam tidak pegang HP, menunda komentar-komentar negatif, atau mungkin ya datang di hadapan sakramen Maha Kudus beberapa saat, mempersembahkan keluarga, terutama juga keluarga-keluarga yang jauh dari Tuhan. Pasti tindakan-tindakan kecil sederhana yang kita lakukan setiap hari itu sungguh punya dampak yang luar biasa. Memang ini sesuatu yang tidak enak, tapi inilah pengorbanan, inilah silih yang mampu kita persembahkan kepada Tuhan yang mencintai kita dengan amat luar biasa. Tuhan ingin supaya kita pun juga menanggapi cintanya, karena sukacitanya adalah ketika kita sungguh datang dan mengatakan, Tuhan, aku mencintai Engkau lebih daripada segalanya. Tuhan memberkati kita.